Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, kembali lagi di pelajaran IPA kelas 9. Untuk kali ini kita akan belajar tentang siklus menstruasi dan masa kehamilan. Ya. Oke. Nah, siklus menstruasi kita bisa lihat di gambar ini. Siklus menstruasi itu berlangsung selama 28 hari ya. Yang pada hari 1 sampai 5 itu di aktivitas ovarium adalah peristiwa oogenesis atau pembuatan sel telur. Lalu pada hari ke-6 sampai 14 adalah pematangan sel ovum. Ya. Lalu pada hari ke-14 itu ada namanya ovulasi atau pelepasan ovum dari ovarium menuju tuba falopi. Lalu setelah ovum itu keluar, maka ovarium itu akan menciut seperti ini. Menciut. Nah, nanti setelah itu dia akan membuat sel telur baru atau oogenesis kembali. Nah, pada baris kedua ada hormon level atau level dari hormon. Ada 4 hormon yang bekerja, yaitu ada FSH, LH, progesteron, dan estrogen. Nah, bisa kita lihat yang warna biru ini adalah hormon LH. Dia akan meningkat pada saat ovulasi ya. Lalu pada baris ketiga ada gambar endometrium atau dinding rahim. Nah, bisa dilihat pada hari 1 sampai 5 itu adalah fase menstruasi, yaitu peluruhan dinding rahim. Ya, dia darahnya akan meluruh ya. Lalu pada hari ke-6 sampai 28 dia akan menebal kembali. Oke, kita lanjut. Oke. Cara menghitung masa menstruasi dan ovulasi ya. Karena siklus menstruasi normal selama 28 hari, maka perhitungan siklus menstruasi dihitung setelah 28 hari dari hari pertama menstruasi. Sedangkan menghitung ovulasi dihitung setelah 14 hari dari hari pertama menstruasi. Contoh, hari pertama menstruasi tanggal 27 Agustus. Maka hari pertama menstruasi berikutnya dan masa ovulasi adalah, nah, kita hitung bareng-bareng. Dimulai dari tanggal 27. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ya. Maka dari itu hari pertama mens berikutnya itu tanggal 24, karena tanggal 28 itu terakhir masa menstruasi periode sebelumnya. Nah, sekarang kita menghitung masa ovulasi, yaitu 14 hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ya. Nah, itu hari ovulasi atau melepasnya sel telur dari ovarium. Lalu sekarang adanya fertilisasi, gestasi, dan laktasi. Fertilisasi itu apa? Fertilisasi itu adalah pertemuan sel telur dan sel sperma. Sedangkan gestasi adalah fase kehamilan, laktasi adalah fase menyusui.
Hai, selamat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang fertilisasi, gestasi, dan laktasi. Fertilisasi adalah proses pembuahan yang ditandai dengan bertemunya sel sperma dan ovum. Gestasi adalah proses kehamilan dan laktasi adalah menyusui. Baik, pertama kita akan membahas tentang fertilisasi. Fertilisasi terjadi akibat masuknya sel sperma ke dalam saluran reproduksi wanita, yaitu vagina. Peristiwa ini disebut koitus. Sel sperma bisa masuk ke saluran ini karena dihantarkan oleh penis yang mengalami penunggangan yang disebut dengan ereksi. Kemudian, akibat rangsangan yang terjadi, penis akan mengalami ejakulasi, yaitu mengeluarkan cairan mani yang berisi sel sperma. Pada laki-laki normal, biasanya dalam satu kali ejakulasi, laki-laki bisa mengeluarkan 300 sampai 400 liter sel sperma. Namun, dari semua itu hanya satu yang akan berhasil membuahi sel telur. Pergerakan sel sperma ini dimungkinkan terjadi karena terdapatnya cairan semen pada mani dan cairan pelicin yang dihasilkan oleh serviks atau leher rahim. Sel sperma akan berenang menuju okidot atau tuba fallopi, tempat di mana sel telur berada setelah terjadi ovulasi. Biasanya di tempat inilah akan terjadi fertilisasi. Pergerakan sel sperma didukung oleh struktur sperma yang memiliki flagel yang disebut dengan ekor. Gerakan ekor ini kemudian akan menghasilkan gaya dorong yang membuat sperma bisa melaju. Energi untuk bergerak dihasilkan oleh mitokondria berbentuk spiral yang terletak di bagian tengah sperma. Di ujung kepalanya terdapat akrosom yang berisi enzim hidrolitik yang dapat melisis pelindung sel telur, sehingga nantinya sperma bisa memasukkan materi genetiknya ke dalam sel telur. Sesampainya di saluran vagina, sebagian sperma mungkin akan mati disebabkan karena keasaman saluran tersebut. Namun, sebagian sperma akan bertahan berkat zat basa yang juga terdapat di dalam cairan mani. Ketika melewati serviks, di sana juga terdapat lendir yang kental dan lengket. Itu akan menghalangi masuknya sperma, bagaimana fungsinya untuk menghalangi bakteri yang dapat membahayakan bagi perkembangan embrio. Di sini, sebagian sperma akan terhenti lagi. Namun, sebagian lainnya akan meneruskan perjalanan hingga uterus dengan bantuan hormon prostaglandin yang terdapat pada cairan semen mani, sehingga menyebabkan uterus berkontraksi dan membuka jalan untuk masuknya sel sperma. Sampai di sini, pertanyaan yang muncul adalah dari mana sperma tahu di mana letak sel telur? Pada okidot sebelah kiri atau sebelah kanan? Karena umumnya wanita hanya menghasilkan 1-2 oosit sekunder pada saat ovulasi. Untuk membantu sel sperma menemukan oosit, sel oosit mengeluarkan sinyal kimiawi yang disebut chemoattractans sebagai penanda lokasi. Nah, mengacu pada hal ini, sel sperma akan tertarik untuk mengikuti sinyal kimia tersebut. Perilaku seperti ini disebut chemotaxis. Namun demikian, tetap saja ada sebagian dari sel sperma yang salah jalan menuju okidot lain yang tidak mengandung oosit. Sampai di okidot, rintangan lainnya yang harus dihadapi oleh sel sperma adalah silia yang terdapat pada permukaan saluran okidot. Sebagian sperma mungkin akan terperangkap di sini, sedangkan sebagian lainnya akan lolos. Sesampainya di oosit, masih ada 3 halangan lagi yang harus dilewati oleh sperma, yaitu lapisan corona radiata, zona pellucida, dan membran vitelin yang mengandung reseptor. Namun, sperma sudah dilengkapi dengan berbagai enzim yang bisa melisis bagian ini yang terletak di kepalanya pada bagian yang disebut akrosom. Fertilisasi akan terjadi dalam 3 tahapan, yaitu penetrasi, apopasi, dan fusi kromosom. Pertama, penetrasi. Untuk menembus corona radiata dan zona pellucida, membran kepala sperma akan membuka akrosom dan mengeluarkan enzim hidrolitik yang dapat menembus 2 lapisan ini. Jika kita lihat di gambar ini, setelah menyentuh oosit, akrosom akan mengeluarkan enzim hidrolitik. Enzim hidrolitik ini akan menghancurkan lapisan corona radiata dan zona pellucida yang disentuh. Penetrasi kemudian dilanjutkan dengan membentuk ikatan antara reseptor yang terdapat pada sel sperma dan reseptor yang terdapat pada sel telur. Inilah yang menyebabkan sel sperma hanya dapat membuahi sel telur yang spesifik, seperti anak kunci yang didesain khusus untuk membuka kunci tertentu. Normalnya, sperma hanya akan membuahi sel telur dari spesies yang sama, karena memiliki kecocokan dengan reseptornya. Oke, selanjutnya adalah proses gestasi atau masa kehamilan. Ya, masa kehamilan itu setelah proses fertilisasi atau pertemuan sel
sperma dan sel telur menjadi zigot namanya, ya. Zigot lalu membelah dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, 8 menjadi 16, 16 menjadi 32 dan seterusnya, atau kalau secara hitungan matematika adalah 2 pangkat n. Nah, pada hari pertama dia masih sampai di oviduk sampai hari keempat, yaitu adalah fase morula, ya, morula. Ini morula. Nah, lalu pada hari ke 5 sampai 6 itu sudah menjadi blastula, ya, blastula. Nah, pada fase blastula inilah si embrio ini sudah menempel di dinding rahim, ya, sudah menempel di dinding rahim, atau disebut dengan fase implantasi. Nah, fase implantasi akan menyebabkan HCG pada wanita itu naik atau tinggi kadarnya. HCG itu human chorionic gonadotropin. Nah, ini yang menjadikan salah satu yang namanya indikator dari tes kehamilan menggunakan tes PEG, ya.